Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, salam semangat. Berjumpa kembali dengan Bu Rahma di sini dengan mata pelajaran IPA, materi pelestarian hewan dan tumbuhan. Diharapkan setelah kalian menyaksikan pembelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan hewan dan tumbuhan langka, penyebab kepunahan, dan cara melestarikannya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa agar senantiasa ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Pernahkah kalian memiliki pengalaman mencari sesuatu yang sulit sekali untuk ditemukan? Bahkan sekalinya sudah ketemu, itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan kepunahan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Sayangnya, beberapa jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia mulai langka dijumpai. Bahkan sebagian telah dianggap punah. Nah, apa sih penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut? Marilah kita bahas satu persatu di video pembelajaran ini. Penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan ada 6. Penyebab yang pertama adalah perburuan liar. Zaman nenek moyang dulu, perburuan liar sebenarnya sudah sering dilakukan karena mereka berburu hewan dan tumbuhan untuk dikonsumsi. Berbeda dengan zaman sekarang, manusia melakukan perburuan terhadap hewan dan tumbuhan hanya untuk hobi, bahkan untuk dimanfaatkan sebagai barang kerajinan dan pembuatan obat. Penyebab kepunahan yang kedua adalah perdagangan liar. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan hewan atau tumbuhan langka, ini akan mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan dari keduanya. Karena apa? Semakin langka hewan dan tumbuhan, maka harganya pun akan semakin mahal. Dan hal ini akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Yang ketiga adalah pembalakan liar. Pembalakan liar itu kita kenal dengan penebangan hutan secara liar. Hutan merupakan tempat tinggal atau habitat alami bagi sebagian besar satwa liar. Tingginya aktivitas pembalakan hutan secara liar yang terjadi telah mengganggu dan merusak serta menghilangkan habitat makhluk hidup tersebut. Penyebab yang keempat adalah kebakaran hutan. Terbakarnya hutan dapat terjadi secara alami ataupun akibat dari ulah manusia. Hutan yang terbakar akan menyebabkan tumbuhan, termasuk di dalamnya tumbuhan langka. Selain itu, hewan juga akan kehilangan habitatnya. Dengan demikian, hewan itu lama-lama akan mati juga. Penyebab yang kelima adalah pembangunan pemukiman. Semakin bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan semakin tingginya kebutuhan akan tempat tinggal. Konsekuensinya adalah manusia akan membuka hutan menjadi lahan pemukiman. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya. Penyebab yang terakhir, yang keenam, adalah hewan dianggap sebagai hama.
Seringkali hewan liar dianggap sebagai hama oleh manusia. Oleh karena itu, mereka dibasmi oleh manusia. Padahal manusialah yang telah mengganggu habitat mereka. Nah, menurut kalian, siapakah yang menjadi faktor utama hewan menjadi langka? Perburuan liar, perdagangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, pembangunan pemukiman, dan hewan liar yang dianggap sebagai hama. Siapakah faktor utama hewan dan tumbuhan menjadi langka? Ya, manusia. Berikut ini adalah contoh dari hewan dan tumbuhan yang langka. Ada komodo, ada badak bercula dua, ada harimau Sumatera, bunga bangkai, bunga rafflesia, tumbuhan kantong semar, dan tumbuhan keladi. Ketika aneka hewan dan tumbuhan terancam punah, apa usaha kita untuk melestarikannya? Ya, kita dapat melestarikan tumbuhan dan hewan dengan cara menjaga pelestarian hutan. Usaha pelestarian tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Habitat aslinya di sini maksudnya adalah pada lingkungan hewan dan tumbuhan tersebut tinggal. Pelestarian in situ dapat dilakukan melalui suaka marga satwa, hutan lindung, taman nasional, cagar alam. Ibu akan bahas satu persatu mengenai ini, ya. Baik, kita mulai dengan cagar alam. Cagar alam merupakan suatu tempat yang dilindungi, baik dari segi tanaman maupun binatang yang hidup di dalamnya, yang nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di masa kini dan masa mendatang. Contohnya adalah cagar alam Ujung Kulon, cagar alam Waikambas, cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat, cagar alam Gunung Gede di Bogor. Di sana untuk melindungi kijang dan rusa. Ada cagar alam Penunjang Pangandaran di Jawa Barat. Biasanya juga tempat untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. Dan masih banyak lagi cagar alam di Indonesia lainnya. Ada hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Ada taman nasional yang merupakan kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Ada suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia adalah suaka marga satwa Pulau Rambut di Teluk Jakarta. Di daerah ini digunakan untuk melindungi berbagai jenis burung seperti kutilang, kepodang, jalak, perkutut, dan perenjak. Dan masih banyak lagi suaka marga satwa yang ada di Indonesia.
Kalian bisa membaca di buku paket kalian. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya atau di luar tempat tinggal aslinya. Biasanya pelestarian ex situ ini sengaja dibuat oleh pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Mengapa? Karena hal ini dilakukan untuk tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang sudah kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan yang langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, seperti taman safari, kebun binatang, dan tempat-tempat penangkaran hewan. Selain pelestarian in situ dan ex situ, kita pun dapat menjaga kelestarian dengan usaha-usaha sebagai berikut. Pertama, tidak berburu hewan sembarangan. Kedua, melindungi hewan-hewan langka. Ketiga, hewan langka kita budidayakan. Keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Contohnya apa? Misalnya, biasanya kita membuat pajangan dari potongan atau kepala hewan yang unik yang langka. Nah, itu kita ganti dengan hewan-hewan yang berbahan sintetis, berbahan plastik. Jadi bukan asli dari hewan langka tersebut. Sedangkan untuk melestarikan tumbuhan langka adalah dengan cara antara lain: pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, melakukan tebang pilih. Artinya, menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang mana yang harus kita pilih tumbuhan yang layak untuk ditebang? Kita memilih ukuran tumbuhan yang sudah paling tinggi dan usianya juga sudah tua. Jangan memilih usia tumbuhan yang masih muda, karena kita harus memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh dan dapat menjaga ekosistem dari lingkungan tersebut. Ketiga, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Nah, tumbuhan yang tua tadi yang sudah kita tebang, kita ganti dengan tanaman yang baru yang bisa kita manfaatkan kembali pada suatu masa nanti. Yang keempat adalah dengan melakukan pemeliharaan tanaman dengan benar. Lantas, usaha yang dilakukan pemerintah itu apa untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langkanya? Di antaranya adalah: pertama, membangun suaka marga satwa atau menciptakan suaka marga satwa. Kedua, cagar alam. Ketiga, hutan lindung. Keempat, kebun binatang. Kelima, inseminasi buatan. Keenam, kultur jaringan. Ketujuh, membuat undang-undang yang melindungi keberadaan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Anak-anak, keberadaan hewan dan tumbuhan sangatlah penting bagi manusia. Kenapa? Keberadaan mereka itu digunakan untuk sumber belajar. Seperti kita sekarang, menjadi sumber belajar, guna menambah ilmu pengetahuan berharga tentang kehidupan. Kedua,
Keberadaan hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Ketiga, dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Keempat, dijadikan bahan konsumsi, bahan pangan, atau bahkan sumber pendapatan. Kelima, memberikan rasa indah terhadap alam ini. Berikut adalah beberapa cagar alam di Indonesia yang tadi sudah Ibu sebutkan. Di sini ada beberapa taman nasional di Indonesia dan beberapa suaka marga satwa di Indonesia. Nah, kalian bisa mencarinya kembali. Contoh dari cagar alam, taman nasional, serta suaka marga satwa yang lainnya bisa dari buku atau kalian bisa searching kembali di web. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi IPA berikutnya. Kita akhiri materi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.